Ini masih di mute tuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, oke. Izin saya ingatkan kembali untuk peserta sosialisasi untuk kelancaran kegiatan dilaksanakan secara paralel di 3 museum yang berbeda sesuai dengan jabatan dan instruksi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ketertiban penamaan akun Zoom dimohon untuk Bapak Ibu menamainya sebagai berikut: unit kerja _ nama Bapak Ibu juga sekalian untuk dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon saat acara berlangsung. Itu Mbak Silvi kok jadi di mute gitu? Mbak Silvi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas, para pejabat eselon 3 di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para kepala bidang, kepala sudin dan kepala UPT, para pejabat eselon 4 baik yang ada di Dinas Pendidikan, di Sudin maupun di UPT, serta para kasubag TU, SMA dan SMK, yang saya hormati para narasumber kita dari BPSDM, para kasat kecamatan, para kasat SMP, para pengawas TK, SD, SMP, SMA dan SMK, serta para penilik, Bapak Ibu para kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri dan PKBM negeri, serta SLB negeri, dan hadirin hadirat sekalian yang tergabung dalam kegiatan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, acara sama-sama kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin hadirat sekalian, acara selanjutnya adalah saya sedikit menyampaikan laporan kepada Bapak PLT Kepala Dinas terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan maksud dan tujuan adalah untuk memberikan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan pendampingan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang alhamdulillah sudah hadir para narasumber kita di virtual Zoom ini. Yang pertama Bapak Dr. Sofan Andrianto, SDMM MPD. Hadir juga narasumber kita yang kedua Bapak Budi Sukma Jadi, SPD MPD, Widya Iswara Ahli Madya, dan yang ketiga hadir Ibu
Farihah Sulasi MKM, Widya Iswara Ahdimadia dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dalam pendampingan untuk pengisian AKPK di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung terlaksananya penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tahapan pelaksanaan sampai pengembangan kompetensi, bahkan sampai nanti pengembangan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai itu sendiri. Tujuan yang kedua dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai, khususnya ASN, PNS, dalam menyusun AKPK sehingga dapat menjadi panduan dalam penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS yang terstruktur, terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Peserta yang hadir dalam virtual Zoom ini berjumlah kurang lebih 2.795 partisipan. Mudah-mudahan hadir semua. Terdiri dari pejabat administrator eselon 3 27 orang, pejabat pengawas eselon 4 baik Dinas Sudin maupun UPT dan sebagai sekolah 273 orang. Ketua subkelompok ada 15 orang, kepala satuan pendidikan negeri 1.913 orang, dan kepala satuan pelaksana UPT, kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan, ketua satuan pendidikan SMP negeri ini 357 orang, pengawas dan penilik ada 210 orang, termasuk para kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta PKBM negeri pun hadir dalam partisipan ini. Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam virtual Zoom dan bisa mengikuti secara seksama dalam kegiatan ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Laporan dari saya sebagai Kepala Bidang PTK memang sebagai PIC dalam kegiatan penyusunan AKPK di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta, khususnya para narasumber yang akan mendampingi dalam kegiatan penyusunan AKPK di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya nanti saya mohon arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pendampingan penyusunan AKPK oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Roji. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sekaligus berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Purwosusilo kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPSDM atau yang mewakili, sekaligus terima kasih sudah berkenan mengizinkan dan menugaskan para narasumber dalam kegiatan ini. Yang saya hormati para narasumber dari BPSDM, ada Bapak kita, orang tua kita, Pak Dr. Supanandrianto. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Budi Sukmayadi, yang saya hormati Ibu Farihah, dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, baik pejabat administrator maupun juga pejabat pengawas, serta yang saya hormati juga para pengawas, para penilik, para kepala sekolah di semua jenjang yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu semua yang ada di ruangan di Dinas Pendidikan maupun yang ada di Zoom. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua
diberikan kesehatan, panjang umur, dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik secara tuntas. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana tersebut dalam pasal 203 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, disampaikan bahwa setiap ASN memiliki hak yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dan perangkat daerah wajib untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi akan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau disingkat AKPK. Selain itu, dalam Insekda tentang pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pada menu Musrenbangkom melalui Sindiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta disampaikan bahwa para kepala perangkat daerah dan kepala KPD diminta untuk mengusulkan program pengembangan kompetensi pegawai mulai dari persiapan dokumen pendukung, penyusunan kebutuhan hingga analisis kebutuhan. Dengan adanya kegiatan pada hari ini, saya berharap kita semua, Bapak Ibu semua, peserta kegiatan dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai seluruh pelaksanaan AKPK sehingga dapat membantu Dinas Pendidikan dalam menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini secara khusus saya mohon kepada para narasumber untuk memberikan ilmu dan segala sesuatunya kepada kami semua agar kami semua dapat memahami apa yang berhubungan dengan AKPK. Kemudian juga mohon nanti kami diberikan langkah-langkah yang real untuk bisa melaksanakan semuanya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ilmu, informasi, segala macam yang Bapak Ibu berikan khususnya narasumber pada kami semua barokah untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa bahagia sehingga apapun yang kita lakukan menjadi amal baik kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pendampingan penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas arahannya. Dengan dibukanya acara pada pagi hari ini, tibalah kita pada sesi inti, yakni penyampaian materi terkait penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau AKPK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk membahasnya telah hadir di tengah kita para narasumber yang mumpuni dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Izin saya perkenalkan terlebih dahulu. Telah hadir bersama kita Bapak Sofan Andrianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Amin. Alhamdulillah kabar baik. Izin saya perkenalkan juga Bapak Budi Sukmajadi, Widya Iswara Muda BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum. Pagi Bapak. Selamat pagi. Makasih Mbak Sylvia. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya peserta
sosialisasi KPK, Pak Sopan, Bu Farihah. Ya. Kemudian untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Farihah Sinasia, Media Iswara Ahli Majelis Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Bu Farihah, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Sylvia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak PLT Kadis dan Bapak Ibu semua. Pagi Bu, waalaikumsalam. Baik, tanpa mengurangi waktu, saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya pada pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Salam sehat dan bahagia yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Mbak Tika dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Dan beserta jajarannya pastinya. Sekali lagi mohon izin Pak Kadis, pagi ini saya mendapat amanah dari Pak Kepala BPSDM untuk mengantarkan pendampingan khusus hari ini. Saya juga kebagian untuk di Dinas Pendidikan. Nah, barusan juga ditelepon saya sama Pak Kaban bahwa materi nanti yang saya sajikan adalah materi yang sederhana saja. Jadi artinya teman-teman jangan menjadikan beban, karena pertama itu biasanya respon itu pasti ya ribet, ya ruwet dan segala macam. Tapi insya Allah nanti dengan kita dampingi dan juga ada beberapa yang nanti harus saya sampaikan, maka saya yakin ini semua akan berjalan dengan lancar. Terutama Dinas Pendidikan karena ini yang terheboh, terbanyak, terluas, sehingga memang membutuhkan komitmen, membutuhkan kesabaran, dan pastinya target yang nantinya ingin kita capai adalah semua akan menjadi hasil yang sesuai diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi bagi PNS di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kesempatan ini juga saya didampingi oleh orang-orang yang memang hebat, karena kebetulan saya ini jadi ketua timnya di penyusunan ini, juga diturunkan menjadi wali programnya, khususnya di Dinas Pendidikan, karena memang saya jabang bayinya ada di Dinas Pendidikan. Nah, ini nanti ada Mas Budi dan Mbak Farihah, ini yang nanti akan menjelaskan secara detail atau secara teknisnya. Saya hanya mengantarkan apa-apa yang menjadi poin-poinnya tentang apa itu AKPK. Nah, saya juga buka komunikasi, jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham sambil berproses, kita bisa berdiskusi, mau japri, mau pakai link, mau tadi sudah dibuatkan link-linknya, atau mau pakai di WA grupnya juga monggo, pokoknya cari yang mudah sehingga teman-teman tidak menjadi makin merasa bahwa ini adalah hal yang rumit, tapi justru ini hal yang sangat mudah, sederhana untuk dilaksanakan. Nah, kita lanjut. Teman-teman, kenapa muncul program ini, muncul kegiatan ini, muncul kebijakan ini? Ini sebenarnya intinya adalah bahwa PP 11 tahun 2017 itu mengamanahkan bahwa ada hak yang harus didapat bagi seorang PNS untuk mengembangkan kompetensinya.
Saya ulang, setiap PNS tanpa kecuali itu punya hak untuk mengembangkan kompetensinya, yaitu minimal dalam 1 tahun itu 20 JP. Nah, ini yang nanti kita akan urai, hak ini agar sampai ke sekolah itu semua terpenuhi, khususnya di jajaran dinas pendidikan. Sedangkan di Sekda di Pemprov DKI Jakarta malah tidak 20 JP, tapi malah 40 JP. Jadi kami jajaran BPSDM, kami malah justru minimal setahunnya itu 40 JP. Nah, kaitan dengan hak ini, maka para pejabat pembina kepegawaian itu harus menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensinya. Nah ini, maka hari ini Pak Purwo mengumpulkan jajarannya karena para pembina kepegawaiannya itu harus menetapkan kebutuhan. Sehingga kita harus samakan semua formatnya, kita buatkan meskipun kelihatan ribet, tapi karena ini masih manual. Nanti ke depannya oleh BPSDM akan dibuatkan sistem. Jadi sekali klik teman-teman sudah semua terintegrasi dan menjadi satu pintu yang nantinya ada dikelola oleh BPSDM dalam penyampaiannya kepada gubernur untuk bahan pengambilan keputusan. Nah, sekali lagi, ini dalam rangka pemenuhan kewajiban semua PNS di DKI Jakarta untuk mendapatkan perolehan pengembangan kompetensinya. Nah, berikutnya. Ini yang terjadi, teman-teman. Selama ini saya pernah di Dinas Pendidikan, selama ini saya melanjutkan di BPSDM, ini ada kesenjangan-kesenjangan yang tergambar dari gambar ini. Jadi antara yang dimiliki, antara yang diperlukan, dan antara kompetensi yang sesuai itu tampak seperti gambar ini. Nah, oleh karenanya BPSDM memfasilitasi, mewadahi untuk bagaimana semua kompetensi itu akan disesuaikan sebagaimana yang dibutuhkan, sebagaimana yang diperlukan. Nah, kembali lagi kaitan dengan AKPK ini, maka ada 2 tim yang nantinya berperan, tapi sebenarnya kerangka makronya nanti kita akan ada 3 layer yang akan kita lakukan. Layer pertama itu sampai di jajaran sekolah, layer ketiga itu, kemudian layer kedua adalah suku dinas, dan layer ke-1-nya adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah ini nanti bahannya saya share, teman-teman bisa membaca dengan seksama karena ini waktunya sempit, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Tapi intinya ini ada tim penyusun AKPK Provinsi, yaitu berarti di jajarannya Pak Purwo, jajarannya Dinas Pendidikan, yang PIC-nya adalah Bang Roji. Nah, kemudian juga ada tim perangkat daerahnya, yaitu di suku-suku dinas. Nah, kita lanjut. Teman-teman, ini ada jadwal. Jadwal ini adalah sudah ada di Insekdanya. Jadi ini tanggal-tanggal ini sudah tercantum. Nah, oleh karenanya pastinya teman-teman, wah ini
luar biasa beban yang beratnya gitu. Nah, tadi saya Mbak Dika ditelepon sama Pak Kaban, Pak Purwo, saya ditelepon agar teman-teman untuk tidak usah menjadi beban karena nanti bisa disederhanakan. Beliau menyampaikannya seperti itu. Jadi nanti Mas Budi, Mbak Parikah yang akan menyampaikan teknis-teknisnya seperti apa nanti. Tapi intinya teman-teman ini sudah terjadwal seperti ini. Jadi kita tahapan demi tahapan nanti kita bimbing, kita pandu, kita dampingi agar target ini menjadi tercapai bersama di seluruh Pemprov DKI Jakarta. Nah, teman-teman, ini ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini ada langkah-langkah yang tadi ini yang ada 9 langkah. Itu ada 7 tapi dalamnya ada 9 form. Itu yang teman-teman nanti disampaikan oleh Mbak Parikah dan dan Mas Budi. Nanti ini teknis-teknisnya. Ini nanti kita akan dampingi, kita akan jelaskan secara detail tentang ini harus dilakukan seperti apa. Nah, ini nanti Mas Budi bagiannya untuk menyampaikan ini loh 9 form ini. Tapi mana nanti form ini yang menjadi utamanya, itu yang tadi Pak Kaban menyampaikan bahwa bisa enggak itu lebih disederhanakan, disampaikan kepada saya agar ini saya sampaikan ke jajaran Dinas Pendidikan. Jadi semua tetap berproses, tetapi ada mana yang harus menjadi utamanya yang harus sampai ke BPSD. Nah, teman-teman khusus di Dinas Pendidikan, ini kami juga siapkan tutorial ya. Jadi nanti kalau penjelasan yang singkat ini masih tetap kurang jelas, maka teman-teman kami berikan ini ada link tutorialnya. Secara tutorial itu mengantarkan, mendampingi atau memberikan langkah-langkah petunjuk tentang apa-apa yang harus dilakukan itu tergambar sekali di tutorial. Di samping itu khusus Dinas Pendidikan untuk mengisi form 2A sampai E itu juga harus dilengkapi dengan Permen 38 tentang standar kompetensi para ASN. Kemudian juga ada Peraturan Pendidikan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2012 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi pemilih. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 2012 tentang standar pegawai sekolah, pengawas sekolah. Kemudian juga Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun tentang standar kepala sekolah. Dan juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Mungkin ada yang kelewat ya, karena saya sudah tidak terlalu fokus di di dunia pendidikan khususnya ini. Kalau ternyata ada yang belum dimasukkan, silakan. Yang penting masih relevansinya dengan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, kompetensi penilik, dan juga kompetensi pengawas. Itu kalau yang belum masuk sini disilakan. Karena untuk apa? Untuk mengisi di form yang 2A ini. Nah, di samping itu, mungkin yang dimaksud sederhana dari Pak Kaban tadi juga berkaitan dengan form 2A sampai 2E ini. Tidak mungkin yang saya secara logika, atasan langsung itu akan mengisi form itu. Jadi lebih kepada pengisi sendiri atau self-assessment-nya dilakukan oleh yang
mau dinilai, kemudian atasannya baru menandatangani. Itu juga salah satu langkah mungkin yang dimaksud Pak Kepala BPSDM tadi itu adalah termasuk yang persingkat, menyederhanakan dari prosedur yang teman-teman akan lakukan. Nah, itu saja pengantar dari saya. Selebihnya saya persilakan Mbak Farikah dan Mas Budi untuk bisa membantu melakukan diskusi atau mungkin ada usulan dari para teman-teman di Dinas Pendidikan, langsung diskusi pertanyaan, atau biarkan Mas Budi dan Mbak Farikah menyampaikan secara singkat, mengulang kembali langkah-langkahnya ini agar nanti teman-teman makin menjadi jelas. Setelah itu baru kita diskusikan. Setelah selesai ini silahkan itu tutorial dibuka, kemudian kurang jelas bisa japri, bisa WA group, bisa juga difasilitasi para adminnya untuk dikumpulkan menjadi satu. Layer 2 dikumpulkan di layer 2, adminnya layer 3 dikumpulkan di layer 1 untuk bisa dikompilasi sehingga kami tim wali programnya nanti kita bisa menjawab dengan terstruktur dengan baik. Ada tadi juga sudah disiapkan link-linknya, itu akan semakin menjadi memudahkan kami untuk segera target waktunya bisa tercapai. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis untuk fasilitasi hari ini luar biasa. Dan mohon maaf apabila ada kehebohan, ada kesan bahwa ini ribet dan segala macam, tapi sesungguhnya ketika ini sudah mulai kita kerjakan, semua itu akan merasakan bahwa ternyata tidak sebagaimana yang disangkakan oleh teman-temannya. Insya Allah, karena nanti juga ke depannya ini sudah tidak lagi dengan manual, tetapi sudah menggunakan by system. Awal memang biasanya kita terseok-seok, biasanya merasa ada beban, tetapi ketika kita mulai mengawali sesuatu kebaikan, pasti insya Allah kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Budi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian para pejabat, administrator, ya, kemudian para pejabat pengawas, serta para pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Mbak Sylvia selaku MC, terima kasih. Pak Sopan selaku Ketua Tim pendamping KPK dari BPSDM, serta Bu Farihah, rekan saya yang saat ini menjadi tim bersama di pendampingan KPK untuk Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, agar pertemuan ini bermakna dan bermanfaat, dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sopan supaya tidak membingungkan dan lebih nyaman untuk kita semua, ya, tidak menjadi kisruhan, kegalauan gitu ya. Maka lebih baik kita akan langsung saja gunakan waktu yang tersedia untuk menampung dan mendengar apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada kami terkait dengan form pengisian, karena sudah sejak seminggu yang lalu, mungkin sejak tanggal 30 ya, Pak Kabid, Pak Roji sudah share, sudah woro-woro dan sudah memberikan informasi awal terkait dengan adanya program KPK ini ya. Kemudian sambil berjalan dan berproses, barangkali Bapak Kabid ini sudah menginformasikan ke jajaran di bawahnya di layer 2 dan 3, kemudian
ada yang sudah mulai mempelajari dan menganalisis tentang isi pedoman, kemudian panduan-panduan, form-form Excel yang sudah disediakan, serta terakhir kemarin ada tutorial dari kami, link tutorial yang mungkin juga itu bisa membantu ketika kemarin Bapak Ibu sudah mulai mengisi form-form AKPK. Nah, izinkan saya dan Bu Fariha serta Pak Sofan mungkin akan langsung mendengar saja apa yang menjadi kebingungan bagi Bapak Ibu ketika mengisi form KPK ini. Intinya Bapak Ibu jangan terlalu ribet gitu ya, jangan terlalu dibuat pusing dengan form-form itu. Yang penting nanti bagian admin kepegawaian di Dinas Pendidikan itu mendapatkan data itu aja sebetulnya. Ya, data-data itu jumlah existing pegawainya klop gitu ya, dengan apa yang nanti kita sampaikan kepada Musren Bakom di Sindiklat DKI. Itu barangkali dari saya. Barangkali ada yang disampaikan oleh Bu Fariha, silakan Bu Fariha. Ya, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak PLT Kadis dan jajarannya. Juga terima kasih kepada dua partner saya, Bapak Dr. Sofan dan Bapak Budi. Mohon izin Pak Budi, mungkin saya langsung minta tolong Pak Budi di-share terkait dengan slide yang tadi dipaparkan Pak Sofan, yang ada jenis form-formnya. Mungkin kita replacement dulu Pak Budi. Oke. Ya, saya kira Mas Budi dulu lah dijelaskan singkat dulu untuk sambil mengingat kembali gitu ya, jangan langsung itu. Izin, apakah sudah bisa dilihat? Udah, oke. Sudah. Mas Budi, yang ada itu, yang ada formnya secara utuh yang tadi dijelaskan Pak Sofan. Ya, iya. Terima kasih Pak Budi. Oke, Bapak dan Ibu semua, mohon izin Pak PLT Kadis, Bapak Ibu. Jadi dari informasi yang sudah disosialisasikan kepada semua SKPD terkait pengisian dan penyusunan AKPK untuk semua ASN Provinsi DKI Jakarta, ada 9 form, ya, dan mungkin ini sudah di-share ya, melalui Pak Roji. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis form tersebut. Untuk form 1 itu tentang profil PNS. Jadi ini diisi oleh seluruh PNS. Ya, ASN itu ada 2, yaitu PNS dan P3K. Jadi yang mengisi hanya PNS saja. Nah, ini diisi oleh masing-masing individu. Kemudian ada form 2. Form 2 ada 5 turunan, ya. Form 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Bukan berarti ini diisi keseluruhan. Namun 2A, B, sampai E ini merupakan form yang sama, namun diisi sesuai level jabatannya, ya, atau jenjang jabatannya. Untuk form 2A itu untuk jabatan pelaksana, kemudian 2B bagi PNS dengan jabatan pengawas atau JF ahli pertama, kemudian form 2C untuk jabatan administrator, JF ahli muda, untuk 2D jabatan pimpinan tinggi pratama atau JF ahli madya, dan 2E-nya untuk pimpinan tinggi madya atau JF ahli utama. Ya, jadi tinggal dipilih sesuai jenjang jabatan. Nah, setelah itu di form 2A sampai 2E, ya, kalau tadi form 1 diisi oleh seluruh PNS pribadi mengisi seperti self assessment. Nah, untuk form 2 itu diisi oleh atasan langsung sesuai dengan SKP. Ya, jadi pengisian untuk PNS selesai di form 1. Sementara form 2 itu sudah ranahnya atasan langsung. Kemudian hasil dari pengisian form 2 akan dilakukan rekapitulasi atau inventarisasi, ya, bukan rekapitulasi, inventarisasi hasil penilaian kesenjangan kompetensi pegawai. Ya, jadi dari hasil yang sudah diisi di form 2
maka di form 3 akan diinventarisasi. Di sini dilakukan untuk form 3 itu dilakukan oleh atasan langsung ya sebagai inventaris hasil penilaian kesenjangan. Nah, dari form 3 akan berlanjut ke form 4A, 4B, 4C. Sama seperti tadi, form 4A itu terkait rekapitulasi hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatan atau atasan langsung. Nah, ini direkap oleh atasan langsung. Kemudian form 4B itu rekap juga. Rekap hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatan untuk unit perangkat daerah. Ya, ini direkapnya oleh kepegawaian. Ya, oleh kepegawaian unit perangkat daerah. Form 4C sama itu rekapitulasi juga. Nah, di sini jenjangnya lebih di atas, yaitu rekapitulasi hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatan untuk tingkat perangkat daerah. Ya, jadi 4A dilakukan oleh atasan langsung rekapnya, kemudian nanti direkap oleh kepegawaian unit perangkat daerah untuk mengisi form 4B, kemudian untuk mengisi form 4C direkap oleh kepegawaian perangkat daerah. Setelah form 4A, 4B, 4C, kita masuk ke form 5. Ya, hasil pengisian 4A, 4B, 4C akan menjadi referensi untuk pengisian form 5 dan form 6. Pada form 5 itu adalah identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan sasaran indikator sesuai Renstra. Ini yang mengisi siapa? Yang mengisi adalah kepegawaian dengan merekap form 4A, 4B, dan 4C ya, yang nantinya akan menjadi bahan identifikasi bersama-sama tim AKP perangkat daerah. Ya, ini ranahnya di perangkat daerah. Tapi insya Allah kami akan mendampingi Bapak Ibu. Setelah pengisian form 5, di mana di situ berhasil diidentifikasikan kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan sasaran indikator, kita masuk ke form 6. Di form 6 itu berisi analisis kebutuhan Bangkom ya, Bangkom pengembangan kompetensi perangkat daerah ya, di mana ini sudah hasil rekap dari form 4 dan form 5. Yang merekap adalah kepegawaian perangkat daerah. Ya, nanti dianalisis bersama tim AKP juga. Nah, form 7 ya, form 7 itu adalah hasil akhir dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN. Setelah kita berhasil menginventarisasi kebutuhan dan mengidentifikasinya, maka direncanakan apa yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi ASN di Dinas Pendidikan. Nah, ini akan dianalisis oleh kepegawaian ya bersama tim AKP perangkat daerah. Sementara untuk form 8 dan form 9 itu kami akan melakukan logbook dan laporan pelaksanaan pendampingan. Itu ranah kami Bapak Ibu sebagai pendamping. Sementara untuk 1 sampai 7 itu kita bersama-sama pendamping dengan Dinas Pendidikan akan menyelesaikan ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari hasil 5, 6, 7, dan 8 itulah yang akan kita input ke dalam Musrenbang sebagai kebutuhan pengembangan kompetensi Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Budi, kita lanjut ke form. Untuk pengisian form Bapak Ibu bisa disaksikan di tutorial ya, di video tutorial. Saya sedikit mengingatkan saja Bapak Ibu merefresh bahwa
untuk form 2 ini jangan sampai keliru mengisi ya. Saya yakin Bapak Ibu pastinya sudah memahami ya, tapi khawatir ada yang skip gitu ya, ada yang terlewat. Kalau form 1 sudah aman karena sudah diisi oleh semua ASN masing-masing. Nah, di form 2 ini yang diisi oleh atasan langsung. Contoh kalau kepala sekolah, berarti beliau bersama Kasubag TU akan mengisi ini, ya, mengisi form 2, ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu coba diperhatikan sebagai contoh, ini kita pakai form 2 untuk level 1, ya. Di situ ada komponen kompetensi, kemudian ada deskripsi, ada indikator perilaku. Ada Excel yang di-share ya, itu untuk kolom-kolom ini sudah terisi, alhamdulillah, untuk kompetensi manajerial. Nah, jadi Bapak Ibu atasan ini langsung mengisi checklist kesenjangan. Kami perlu mengingatkan yang di checklist adalah kesenjangannya. Contoh, pada 1.1 bertingkah laku sesuai dengan kata berkata sesuai dengan fakta. Nah, apakah ASN atau PNS yang dinilai ya itu ada kesenjangan atau tidak? Kalau ada dia tidak melakukan sesuai indikator perilaku, ya tidak melakukan, berarti yang di checklist adalah iya, berarti ada kesenjangan. Ya, tapi kalau dia sudah melakukan sesuai dengan indikator perilaku, maka yang di checklist adalah yang tidak. Gitu ya. Jadi jangan kebalik nih. Karena yang kita checklist adalah kesenjangannya. Ya. 1.2 melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja. Nah, sama seperti tadi, kalau tidak melakukan ya berarti kan ada kesenjangan. Ya, maka yang di checklist adalah iya. Kemudian kalau dia melakukan berarti tidak ada kesenjangan. Ya, berarti indikator sudah sesuai dengan indikator, maka yang di checklist adalah tidak. Nah, ini untuk kompetensi manajerial. Next, Pak Budi. Untuk form 2A sampai E isinya sama. Ya, karena ini diambil dari Permenpan ya, untuk semua PNS sama. Untuk B itu kompetensi sosiokultural itu juga sama untuk semua jenjang level jabatan. Ya, ada komponen perekat bangsa sama Bapak Ibu pengisiannya. Kebetulan untuk kompetensi sosial kultural ini hanya satu kompetensi atau satu komponen kompetensi. Ya, yang diisi di kesenjangan itu ianya jika ada kesenjangan atau tidak sesuai dengan indikator, tidaknya jika ada jika tidak ada kesenjangan. Ya, oke. Next, Pak Budi. Nah, akan jadi agak crowded ya. Mungkin jadi bingung juga ini di form C. Karena form C di Excel itu kosong. Ya, baris dan kolomnya itu memang kosong. Kenapa dikosongkan? Karena untuk form C dan form D di Excel mungkin tertulisnya C keduanya, Bapak Ibu, ya. Maksudnya adalah C ini terkait kompetensi teknis. Artinya dengan berbagai jabatan yang ada di Dinas Pendidikan pastinya memiliki kompetensi teknis yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan jabatannya. Karena itu, kompetensi teknis ini, fungsi atau uraian tugasnya diisi sesuai jabatannya. Untuk C yang pertama atau form C adalah kompetensi teknis yang sudah memiliki standar kompetensi. Ya. Contoh guru, ya. Nah, itu kan sudah ada standar kompetensinya. Maka yang diisi adalah tabel C ini, ya, yang dalam tanda kurung yang sudah memiliki standar kompetensi dalam jabatannya. Pada kolom fungsi atau uraian tugas diisi dengan uraian tugas sesuai standar kompetensinya. Ya.
Nah, untuk form C yang kedua atau di dalam panduan tertulis form D ya, namun di Excelnya tetap ditulis C. Ini untuk PNS yang jabatannya belum memiliki standar kompetensi. Ya, misalkan analis gitu ya, belum ada standar kompetensinya, maka uraian atau fungsi tugasnya mengadopsi dari TUSI pada SOTK atau Pergub. Ya, ini sudah kami berikan panduan dengan row merah dan biru ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung nanti ini isinya yang mana, apa dua-duanya gitu ya. Nah, kembali lagi jika ada jabatan fungsional izin, sekarang ada jabatan-jabatan fungsional yang baru, kemudian contoh pejabat pengawas sudah jabatannya sebagai fungsional, namun juga tetap berperan sebagai kasubkol gitu ya, ketua subkelompok. Nah ini yang mana yang diisi? Maka diisi keduanya Bapak Ibu. Jadi ada kompetensi teknisnya yang C ataupun yang D. Jika sudah ada standarnya, namun ya masih memegang jabatan sebagai pejabat pengawas. Ya, atau secara struktural masih mengelola anggaran, masih menjadi PPTK begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke form berikutnya, Pak Budi. Ya, ya ini ya. Ya, betul, form 3. Nah, Bapak Ibu, setelah form 2 diisi dengan berbagai level jabatan, ingat ya, form 2 diisi oleh atasan langsung. Ya. Nah, kemudian atasan langsung berproses dengan form 3. Ya, form 3 ini direkap Bapak Ibu. Form 3 direkap, diinventaris hasil dari form 2. Ya, kalau tadi di form 2 rigid ada uraian, ada fungsi, kemudian diterjemahkan dalam indikator, maka pada form 3 ini merupakan gelondongannya ya, gelondongannya. Jadi sudah berdasarkan kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis saja. Nah, itu tinggal dijumlahkan. Berapa hasil checklist, hasil penilaian kesenjangannya? Misalkan di indikator ada 3, ternyata 2 yang senjang. Maka diisi di hasil ini. Ya, 2 dari 3 kompetensi mengalami kesenjangan. Ya, boleh next Pak Budi, ada contoh pengisiannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Diisinya contoh. Kalau tidak ada kesenjangan, 3 dari 3 indikator berperilaku memenuhi standar kompetensi manajerial. Ya, atau misalkan struktural gitu ya. Nah, ini berarti kualifikasinya, kolom berikutnya itu kualifikasi kesenjangannya. Berarti tidak ada kesenjangan, karena dari 3 indikator, ketiga-tiganya tidak senjang. Namun, jika di kompetensi itu ada kesenjangan, maka berapa jumlah yang senjang? Ya, misalkan ada 2 tadi, 2 dari 3 indikator itu tidak memenuhi. Nanti kita kategorikan, kalau dari 2 dari 3 itu tidak memenuhi, berarti dia kualifikasinya tinggi. Ya, mungkin ke slide sebelumnya Pak Budi ada kualifikasi. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tidak ada kesenjangan berarti jumlah yang senjang 0. Ya, dari jumlah yang indikator. Jadi indikatornya semua terpenuhi, 3 indikator terpenuhi. Kemudian kalau rendah, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan paling rendah 3/4 dari seluruh indikator perilaku. Itu kategori rendah.
Kategori sedang apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan paling rendah setengah atau 1/2 dari indikator perilaku. Kalau tinggi, apabila hasil perbandingan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan kurang dari setengah atau kurang dari 1/2 dari indikator. Biasanya muncul kebingungan di 3 dan 4, kok sama-sama setengah gitu ya. Ini Bapak Ibu lihat kata di depan setengah, kalau untuk yang sedang paling rendah setengah berarti ya di bawah atau setengahnya masih ikutan gitu ya. Tapi kalau yang kalau yang sedang setengah ke atas berarti ya, setengah ke atas karena paling rendahnya setengah. Kalau yang tinggi berarti kurang dari setengah. Nah, untuk menentukan setengah dan 3/4, bagaimana caranya? Bapak Ibu lihat dari indikator kompetensi atau indikator perilakunya. Kalau jumlahnya ada 5, maka tentukan dulu nilai tengahnya. Cut off-nya di mana? Setengahnya ada di mana? Kalau 5 berarti dibagi 2, ya, ada 2,5 berarti cut off point-nya ada di 2,5. Kita menghitung, ya, menghitung 3/4-nya berarti dia di atas 2,5, ya. Kemudian dia berada kurang, ya, atau rendah tadi dia adanya di bawah. Jadi kita tentukan cut off point. Kalau 7 berarti nilai tengahnya ada 7 dibagi 2, ada 3,5. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau di atas 4 ke atas ya itu batasnya atau 4 ke bawah. Ya, menghitungnya seperti itu. Nah, tadi Bapak Ibu untuk kompetensi teknis ya, kompetensi teknis Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jika dalam satu tusi ada lebih dari 1 kata kerja, maka pada saat menurunkan kompetensi yang sesuai dengan tusinya, mohon di breakdown ya Bapak Ibu. Ya, contoh ini di sini ada contoh nomor bentar saya lihat ada contoh Nomor 3. Nomor 3 ya Pak Budi ya. Oke. Ada pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis. Nah, Bapak Ibu di fungsi dan uraian tugas itu ada 2 kata kerja. Yaitu berarti ada 2 kompetensi, yaitu pembinaan dan pengembangan. Maka diturunkan pada kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah kompetensi pembinaan tenaga fungsional dan tenaga teknis. Yang kedua, kompetensi pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis. Kalau ada 3 kata kerja, berarti di breakdown jadi 3. Seperti itu ya Bapak. Contoh di nomor 5. Oke. Contoh di nomor 5. Contoh nomor 5. Oke. Contoh nomor 5. Di sini nomor 5 hanya 1 Pak Budi, hanya pengelolaan saja. Tapi ada 3 hal yang dikelola. Yang kata kerjanya ada 3. Ini nomor 6. Pengordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini ada 2 nih. Ya, ada 2 kata kerja. Nah, kemudian di sini di breakdown jadi 2, A dengan B untuk kompetensi. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena kompetensi teknis ini berbeda-beda tiap jenjang jabatan, maka mengacu ke tusi masing-masing. Dilihat aja tusinya. Kalau 1 nomor tusi itu ada melaksanakan, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut, nah itu berarti ada 3. Nah itu di breakdown jadi 3 kompetensi yang sesuai. Oke ya, itu level 3. Next Pak Budi.
Untuk form 3 sudah, sekarang masuk form 4 Pak Budi. Oke. Untuk form 4 ada rekapitulasi hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatannya. Nah, ini sudah dikelompokkan berdasarkan nama jabatan. Ya, berdasarkan nama jabatan. Kalau tadi di formulir 2 by name. Jadi per nama PNS. Kalau ini per nama jabatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini nama jabatannya apa? Diisi apakah analisis Bangkom, apakah arsiparis ataukah guru gitu ya. Nah, ini diisi. Kemudian diisi jumlah existing jabatan. Ya, berapa jumlah pegawai yang berada pada posisi jabatan tersebut. Nah, kemudian direkap ya untuk kualifikasinya, apakah tidak ada kesenjangan, rendah, sedang, atau tinggi. Ini diisi oleh 4A, oleh atasannya langsung. Kemudian form 4A ini akan direkap oleh kepegawaian perangkat unit perangkat daerah untuk masuk ke form 4B. Kemudian dari unit perangkat daerah akan direkap masuk ke form 4C ya, yang diinput atau direkap oleh kepegawaian di perangkat daerah. Oke. Berikutnya silakan Pak Budi untuk form 5. Ya, untuk form 5, Bapak Ibu melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan sasaran kinerja. Nah, ini juga isinya ya itu tergantung dari pengisian form 2, 3, dan 4. Ya, di dalam panduan sudah dijelaskan. Contoh, nama perangkat daerah diisinya apa, tujuan RPD diambil dari mana gitu ya. Sasaran ya. Nah, di sini kami jelaskan sedikit kalau tujuan RPD itu sesuai dengan perangkat daerah ya, itu bisa diambil dari RPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sasaran juga yang kaitannya sesuai dengan lingkup perangkat lebih masuknya ke sasaran yang mana ya dan tujuan yang mana, itu untuk mengisi tujuan dan sasaran. Next Pak Budi. Kemudian masuk ke kolom 2. Oke. Terus, nah di kolom 2 Bapak Ibu diisi terkait dengan unit organisasi dalam perangkat daerah. Ya, otomatis kita di sini mengisinya adalah dinas pendidikan. Nah, kemudian di distrik itu ada unit apa saja gitu ya. Unitnya apa saja. Nah, ini dituliskan unitnya. Ya, secara besarnya kita berada dalam naungan dinas pendidikan. Nah, untuk perangkat daerah atau unit kerjanya disesuaikan. Untuk dinas pendidikan ada unit apa saja. Nah, itu diisi di kolom kedua ini. Ya. Oke, lanjut. Next Pak Budi. Untuk form kolom 3, form 5 kolom 3 Bapak Ibu tertulis sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis organisasi ini diambil dari Renstra. Dari Renstra perangkat daerah masing-masing. Ya, untuk semua jabatan otomatis sama. Jadi Renstra untuk semua jabatan di dinas pendidikan atau semua unit di dinas pendidikan otomatis mengacu pada Renstra yang sama. Ya, jadi ini diisinya bersumbernya dari Renstra Bapak Ibu. Ya, kemudian ini kami berikan contoh, ini kebetulan yang kami ambil adalah BPSDM Bapak Ibu. Sasarannya adalah peningkatan kompetensi ASN ya dalam rangka menciptakan agen perubahan.
Next Pak Budi. Izin Bu Ifir sebentar, barangkali kita ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman Oh ya, oke. terkait yang tadi dulu, biar nanti ini di bagian-bagian ini kan sudah naik ke levelnya layer 2 dan 1 ini nanti layer 2 dan 1. Betul. Ini kita sebentar di break dulu, barangkali teman-teman nih di bagian form 1 dan 2 itu kita tegaskan dulu. Apur, Pak Jun, Pak Wali. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu. Pak Sony, kita persiap. Halo Bapak Ibu, izin silakan. Silakan. Berarti kita buka tanya jawab dulu ya Pak Budi untuk Ya. 1, 2 ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk peserta sosialisasi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa untuk live scan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami persilakan. Monggo Pak Sepan, barangkali ada yang ingin dikuatkan lagi Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Pastinya karena ini secara jarak jauh, begitu ditampilkan banyak format, itu makin tambah mumet ya, makin tambah mumet. Saya jujur selaku ketuanya dalam penyusunan ini juga awal-awalnya mumet gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman berproses alami saja. Maksudnya begini. Pertama, pedoman yang sudah di-share, satu. Yang kedua, lihat tutorial. Nah, yang ketiga, pengisian format-format itu berproses saja, tapi tolong perhatikan di format 5, 6, dan 7. Itu menjadi konsennya, karena itu nanti akan direkap oleh bagian pengelola kepegawaian yang nantinya akan disampaikan ke BPSDM. Yang berikutnya, sekali lagi ini saya memaknai amanahnya Pak Kaban untuk lebih disederhanakan, bukan berarti kita akan memangkas semua format-format yang ada, tetapi mungkin ada jalan keluar yang bisa disederhanakan. Seperti contohnya tadi, form 2A sampai E itu kan harus diisi oleh atasan. Saya bisa membayangkan seorang kepala suku dinas harus mencontreng seluruh kepala sekolah yang ada di wilayahnya. Ya maaf nih Mbak Farihan. Nah ini pastinya ya tahulah saya gitu ya. Pasti ya paling udahlah self assessment aja. Nanti saya tanda tangani misalkan gitu. Nah itu juga salah satunya adalah dalam rangka penyederhanaan prosedur. Meskipun sebenarnya itu kurang pas juga ya, tetapi gimana? Karena memang formatnya banyak sekali. Saya ulang ya teman-teman ya. Ini seluruh format yang kita buat itu sebenarnya ideal. Ke depan itu akan keren banget kalau ini semua terbangun dengan baik. Sehingga seluruh pengembangan kompetensi PNS di Provinsi di Jakarta itu akan menjadi terintegrasi dengan baik. Analisisnya pun berbasis kebutuhan dengan baik. Nah, karena ini perdana, sekali lagi saya ulang, memang butuh proses. Namun, karena ini ada target-target waktu yang harus dipatuhi, maka ya itu tadi. Gitu. Jadi saya tidak menyarankan dipangkas gitu, tetapi gimana caranya nih Mas Roji ini, Bang Roji ini, di jajaran Dinas Pendidikan itu gimana membuat sebuah langkah yang bisa menyederhanakan itu sehingga seluruh
tahapan tadi semua tetap berjalan, namun kembali lagi di 5, 6, dan 7, tolong perhatikan format 5, 6, dan 7 itu sebenarnya berhenti di layar 1 ya, Mas Budi ya? Betul, Pak. Betul. Ya, Mbak Fariha ya. Betul. Nah, ini yang mesti Mas Roji dan jajarannya menyampaikan, saya tunggu ya, karena 5, 6, dan 7 udah ada di ranahnya saya. Gitu. Nah, gimana caranya itu bisa berproses, kemudian 5, 6, 7 itu saya tangkap. Karena saya bagian ditugasi di Dinas Pendidikan untuk memvalidasi itu. Nah, monggo gimana caranya, sekali lagi saya tidak atau nanti ngomong telepon sendirilah boleh ke saya nanti. Jadi intinya sekali lagi pesennya Pak Kaban ya, saya ulang ya, saya pesennya Pak Kaban loh tadi, Mas Budi dipesenin gitu bahwa silakan nanti disampaikan agar gimana caranya teman-teman tidak merasa ini ruwet, ini ribet dan segala macam, tapi ada sesuatu yang bisa disederhanakan. Nah, itu intinya. Nah, saya boleh dong menerjemahkan tadi ada self assessment, ada berproses alami, ada 5, 6, 7 ada gitu loh. Gitu. Jadi saya tidak menyampaikan sesuatu yang nantinya itu kata sopan itu, saya bisa gitu. Tapi saya memaknainya itu adalah seperti itu. Nah, oleh karenanya sekarang saya buka komunikasi, monggo dari layar 1 jajaran dinas, layar 2 suku dinas, atau mungkin ada layar 3-nya, monggo silakan. Saya buka. Ya, makasih Pak Sopan atas penguatannya. Izin Victoria sedikit juga menyampaikan Pak PLT Kadis dan Pak Kabid serta jajarannya di Dinas Pendidikan. Jadi saya yakin ini dari layer 1, kedua itu dan bahkan sampai layer ke-3, ke-4 di bawah itu sudah punya gambaran apa sih yang dibutuhkan pengembangan kompetensinya oleh masing-masing pegawai. Itu pasti punya. Misalnya nih, kepala sekolah, pasti setiap tahun kan melakukan supervisi. Supervisi. Dari hasil supervisi itu sudah pasti akan ada evaluasi, kemudian ada tindak lanjut bahwa si A, si B, si C, si D di guru sekolah tersebut itu harus dikembangkan kompetensinya yang mana. Nah, saya kira hal semacam itu dari peserta ada yang resen untuk mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Saya persilakan kepada SMPN 217 di room 2. Ya, silakan. Silakan. Silakan Ibu Erni dari SMPN 217 untuk menyampaikan pertanyaannya. Belum bisa tersambung ya SMPN 217. Pertanyaan selanjutnya Bu Ning, silakan bisa unmute mikrofonnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwaningsih dari izin Pak, untuk saya ini Pak kesempatannya. Silakan Bu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwaningsih dari PKBM Negeri 38 Kebon Jeruk. Ingin berkonsultasi mungkin ke Pak Sopan. Apa kabar Bapak Sopan? Alhamdulillah. Jadi teman-teman. tadi Bapak sudah jelaskan di Permenpan 38 tahun 2017 itu, di situ dijelaskan tentang standar kompetensi. Dan yang saya lihat tadi ada standar kompetensi kepala sekolah, pengawas, penilik,
Sementara ya mungkin saya ini mau apa ya, curhat kali ya Pak ya. Saya ini kalau di Simpek jabatan saya masih pamong pelajar. Tapi karena pamong pelajar di DKI itu sudah tidak ada dan kami dialihkan menjadi kepala PKBM negeri. Dan mungkin yang saya tanyakan, kami ini sebenarnya ada, tetapi kenapa di standar untuk pamong belajar itu tidak dimunculkan. Jadi ini bagaimana? Dan keberadaan kami ini, tusi kami ini sebenarnya hampir mungkin 70 atau 80% itu kami masih mengacu ke Permenpan nomor 15 tahun 2010 itu dari kementerian Pak. Kalau untuk tugas kami di PKBM itu memang hanya sedikit. Kemudian pertanyaan ini saya lanjut ke Bu Fariha. Tadi untuk pengisian form itu, untuk yang form 2, 3, dan selanjutnya memang masih liar, tapi tadi dari yang awal itu kan diawali dengan profil. Dan di situ itu ada jabatan. Makanya ini ada hubungannya ketika kami nanti akan mengisi itu sebenarnya jabatan kami itu letaknya ada di mana? Apa kami ini pamong belajar atau kepala PKBM? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, ini ditampung terlebih dahulu untuk 2 penanya kemudian dijawab atau 1 pertanyaan langsung dijawab? Ya, boleh. Boleh 2 penanya boleh. 2 penanya terlebih dahulu ya Bapak. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pengawas SMK Suharta. Atas nama Bapak Suharta, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas dan seluruh jajarannya, Bapak dari BPSDM, Widya Suara yang saya hormati. Analisis semacam ini memang terkesan ribet gitu ya. Padahal di depan mata menurut kami sudah jelas seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Misalnya untuk guru itu perlu pelatihan apa, itu sebenarnya bisa dibikin sejenis Google Form aja, usulnya pelatihan apa, bisa langsung diambil. Oh kegiatannya ini gitu, sudah jelas kebutuhannya. Seperti pengawas juga begitu. Pengawas ini ada kelompok pengawas wilayah, pengawas DKI gitu-gitu. Jadi butuh materi apa gitu juga bisa saja dengan Google Form. Semua mengisi nanti udah ketemu itu, sebenarnya lebih sederhana menurut kami begitu. Menjaring saja sebetulnya. Kalau bisa disederhanakan, kira-kira usulan kami sederhananya dijaring aja kebutuhannya apa gitu. Oleh Dinas Pendidikan itu pengawas perlu dilatih apa, oleh Kasudin pengawas perlu dilatih apa gitu. Oleh kepala sekolah pengawas itu perlu dilatih apa, bisa jadi begitu gitu. Nah, saya lebih suka sebetulnya BPSDM ini membuat program menyiapkan. Hari ini saya lihat pengawas SMK DKI itu tinggal 8 orang dari 574 sekolah. Ini enggak ada siapa yang harus menyiapkan pengawas ini untuk menjadi pengawas ini. Sedangkan kalau pengawas itu kira-kira tidak dibutuhkan, mungkin hilangkan saja, misalnya seperti tadi kasusnya Pak Guru Pamong ya, mungkin nggak diperlukan lah gitu. Sehingga yang ada ini bebas aja. Sedangkan sekarang pekerjaan pengawas itu menurut kami luar biasa. Per grupnya kira-kira 10 sekolah, kenyataannya sekarang sudah sekitar 60 sekolah yang dibina. Sehingga menunjukkan kinerja pengawas itu sangat jelek, sangat buruk gitu, karena beban kerjanya, binaannya luar biasa. 6 kali lipat mungkin gitu. Nah, ini termasuk yang kami lihat di eselon 4 ya, ada kasih atau mungkin sekarang namanya apalagi namanya saya kurang paham betul STK-nya gitu. Itu juga udah 2 tahun kosong, 3 ada yang 1 tahun kosong, nggak ada penggantinya, sehingga kesannya kinerjanya buruk karena nggak ada di PLT kan kerjaannya sih, tapi namanya pejabat PLT mungkin ya 50% bagus banget kinerjanya gitu. Jadi untuk mencapai kinerja bagus, saya pikir BPSDM menyiapkan
sumber daya yang bisa menempati jabatan-jabatan tertentu jika itu diperlukan. Kemudian materi pelatihan dan seterusnya mungkin bisa dijaring saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Suharta, Bapak Sopan, yang lainnya. Saya mohon peserta virtual Zoom, pertanyaan ini kita luruskan. Kita bicara tentang AKPK. Jadi jangan curhatnya yang lain-lain. Ini dua penanya kok. Pertanyaan dan curhat, isinya curhatan. Kalau curhatan itu saya aja deh. Kita bicara tadi yang Pak Sopan sampaikan, Ibu Baru sampaikan, Pak Budi sampaikan, itu tentang bagaimana data-data yang diperlukan dari Disdik untuk disampaikan ke BPSDM. Data-data apa? Data-data profil Bapak Ibu sebagai ASN. Bapak Ibu sebagai ASN, minggu lalu saya sudah minta profil POM 1 itu profil ASN masing-masing yang namanya PNS wajib isi. Udah pada ngisi, gila ngisi cuma nama, NIP, jabatan, bawahnya kosong melompong. Saya jadi bingung. Nah sekarang kita sosialisasikan untuk mengisi ada POM 2A, POM 2B, POM 2C, POM 2D, POM 2E. Itu POM 2 itu 2 dulu. Bererot A, B, C, D, E. Itu isi Excel-nya banyak banget. Kalau Bapak Ibu udah buka tuh yang saya kirim di Google Drive itu luar biasa. Tetap bingung Bapak Ibu kalau buka itu dulu. Yang kedua juga ada POM 3-nya. POM 3 juga isiannya banyak. Itu yang maksud saya kita diskusikan di forum ini. Jangan malah isinya tanya jawab curhatan Bapak Ibu. Ini dikeluarkan ke teman-teman media suara dari BPSDM yang memang juga bukan membahas itu. Itu saja, terima kasih. Silakan lanjut. Baik, Pak Roji, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini makin dinamis ya, makin dinamis diskusinya. Tapi saya mohon kita fokus saja ke AKPK karena pertama yang tadi ditanya tentang pengawas dan segala macam itu lebih internal ke Dinas Pendidikan. Jadi saya tidak punya kompetensi untuk menjawab karena BPSDM itu ngurusi sumber daya bukan pengadaan tenaganya, bukan pengadaan PNS-nya. Jadi itu tolong mohon segala dengan hormat kita fokus ke AKPK. Nah, tadi nanti Mas Budi dan Mbak Fariha bisa nambahin yang tadi disampaikan tentang PAMON. Tadi kan saya sudah bilang disampaikan ini. Ada yang harus dibaca juga selain tadi membaca tutorial. Tutorial itu mungkin kalau sekarang ini kurang jelas, maka di tutorial itu langkah-langkahnya disampaikan dengan baik. Kedua itu ada tadi PP, undang-undang dan segala macam. Ini semua itu memfasilitasi ketika belum muncul standarisasinya, standar kompetensinya belum muncul, bisa diambil dari sini. Ini juga bisa diambil dari SOTK, kan uraian tugas itu bisa diambil dari sini. Nah, kalau ternyata di sini ada tidak dapat lagi, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah selama ini SKP yang menilai siapa? Nah, berarti itu yang nanti akan memilih. Dari mana di sini? Dari uraian tugas. Ya, dari uraian tugasnya nanti yang menilai adalah yang selama ini menilai SKP ini. Itu yang pertama. Yang tadi Mas Roji sampaikan itu sebenarnya begini Bapak Ibu, ribet kan saya udah bilang. Saya aja sebagai ketua timnya nggak pernah tidur, jarang itu berhari-hari karena ini baru pertama di Indonesia. Saya ulang, ini baru pertama, kalau ini terbangun baru pertama di Indonesia membuat selengkap ini. Ini ideal, saya katakan ideal. Pro kontra pasti. Bahkan siap saya untuk dicemooh, siap. Tim saya, termasuk Mas Budi, Mbak Fariha itu siap. Karena saya diamanai untuk ini.
Ini ideal, teman-teman. Ini sampai ideal. Ini nanti akan diperlanjut dibuat aplikasi, dibuat sistem oleh siapa ya, tim BPSDM. Kalau saya kan yang bagian materinya, karena saya sudah tidak di struktural ya, saya di fungsional, maka materi-materi lah saya masuk terlibat di dalamnya. Nah, perdana ini saya jujur ribet karena semua pakai manual. Tapi kalau POM 1 aja tadi kata Mas Roji, POM 1 aja nggak pada ngisi, gimana akan berlanjut sampai di sini? Padahal POM 1 itu sangat sederhana. Potret dirimu sebagai seorang PNS, dari mulai CPNS-nya, kapan ikut pernah pelatihan. Kalau itu tidak diisi, gimana mau kita rekap di sini? Maka ini sebenarnya sudah selesai nih. POM 1 itu sesuai dengan jadwalnya sudah rampung sebenarnya. Enggak ada lagi cerita orang tinggal mindah-mindahin, ganti lihat SK, pindah lihat SK, pengalaman ada enggak pengalaman ininya, tinggal semua tulis. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ini keluhan semua ya. Jadi saya maaf tadinya saya tidak berani ngomong begini, tapi kalau diungkap ya mau nggak mau saya cerita. Jadi ini sampai sini pasti semua ngomong ribet Pak, ribet Pak. Maka kita lagi cari solusinya dengan tetap mengerjakan A sampai Z yang memang sudah menjadi grand design-nya. Tapi ada cara yang bisa mungkin disederhanakan mengingat pertama waktu atau target waktu yang sudah tersusun itu Oktober itu harus rampung. Karena nanti bahan ini menjadi dibahas di gubernur. Oleh Pak Sekda disampaikan bahwa ini loh pengembangan kompetensi PNS di DKI Jakarta, ini petanya seperti ini. Ini akan dibawa ke DPRD untuk dibahas sehingga anggaran ini akan keluar 2025-2026. Semua pelatihan, semua pengembangan kompetensi di DKI Jakarta, semua akan terprogram, terintegrasi dengan baik untuk ini. Loh kok 2005? 2000 sekarang sudah harus disiapkan. Karena itu akan dibahas di 2024 untuk. Nah, kembali ke permasalahan yang ribet ini tadi. Saya jujur juga saya harus jawab apa ya. Tapi tadi ada, saya coba simulasi, saya dengan Mas Budi, dengan Mbak Farika, itu saya coba simulasi dengan tim di BPSDM, itu semua sama simulasi. Mana ya dari POM 1? POM 1 kalau menurut saya, Mas Roji, karena PTK, saya kira ini semua terisi lah. Itu tinggal mindah-mindah kalau yang memang disiplin. Ya. Ya Mas Cuma ya. diisi profil datanya aja Pak, nama, NIP, NRK, udah kirim. Nah itu yang saya nggak kosong itu data. Kalau dibuka lagi nanti POM 2A, POM 2B, banyak banget itu Pak dokumen tagihan-tagihannya ini. Ini yang memang teman-teman peserta virtual Zoom ini, ayo ini yang perlu kita cepetin bagaimana supaya ngisi POM 2, POM 3 itu cepat gitu. Apalagi tadi ditekankan khusus di POM 5, 6, dan 7. Ya, jadi ini contohnya gini. Ya. Ini namanya layar 3. Layar 3 itu jajaran sekolah, sekolah dan segala macam itu masuknya di sini. Ini ada yang adminnya. Ini tarik ke sini. Ini layar 2, namanya Kasudin. Ini data akan digiring loh ke sini. Jadi layar 3 itu tidak menggiring ke sini. Ini semua akan dihimpun, dipindahin ke layar 1. Muaranya ada di Bang Rojin. Baru ini baru ke wali program.
yang akan kita bantu. Nah, oleh karenanya saya ulang kembali nih teman-teman, maaf ya, saya caranya seperti kayak model ini. Mas Budi nanti ditambahin ya. Ya, siap Pak. Nah, ini yang panjang ini sekarang kita carikan jalan dengan tetap berproses, Pak Roji, Mas Roji, berproses alami, jalan semua tetap mengisi utuh seperti ini, tapi ada yang bisa kita fokuskan. Ini berarti tetap harus isi karena wajib. Form 1, 2A sampai 2D. Tadi Pak Roji saya aja ribet gitu loh. Ini ngomong perpersadaran aja ya, maaf dengan segala hormat. Mungkin kalau di struktural BPSDM mendengar ya saya juga mungkin bertanya. 2A sampai 2E. Ini kan mengisi tentang kesenjangan di mana bawahan diisi oleh atasannya. Itu tadi Mbak Fariha menjelaskan ada level 1, level 2. Jadi ini tuh tidak semua diisi sesuai dengan levelnya. Nah, yang saya mau tanya gitu. Saya mau tanya sekarang. Emang iya Mas Roji mau nilai anak buahnya yang ribuan kayak gitu tiap hari per lembar gitu. Saya mau tanya. Enggak sanggup, Pak. Enggak sanggup saya. Tuh, coba teman-teman, Mas Budi, Mbak Fariha, ini real ya. Tapi ini maksudnya tetap jalan, berproses alami. Oke, bisa dipahami bahasa saya? Berproses alami, jalan tetap dilakukan, tetap dilakukan. Tapi ini juga bisa dengan cara, misalkan tadi pakai self assessment. Begitu Mas Budi? Oke Pak. Ya, maaf dengan ya, saya tidak ngajari buruk ya, tapi ini apa gimana ya? Solusi yang mungkin win-win mungkin ya. Walaupun ini tidak ideal ya. Tapi saya tidak menyuruh atau memerintahkan bahwa ini tidak diisi ya. Tetap ini grand design ini tetap berproses alami, semua dijalankan, tapi yang ini diatasi dengan cara self-assessment. Misal seperti itu. Nah, sekarang berhenti di 5, 6, 7. 5, 6, 7 ini ranahnya siapa, Mas Budi? Itu atasan langsung sama langsung ke layer 2 sama 1. Layer 1 kan? Iya. Nah, ini Mas Roji nungguin. Ini Mas Roji nungguin. Semua suplai dari teman-teman. Nah, agar ini segera didapat, maka caranya seperti apa? Ada nggak Mas Budi format 567? Ada Pak. Ada Mas Roji. Ada ya nanti. Nah, ini sudah didapat selesai sebenarnya. Tugasnya layer 1 distrik rampung. Sekarang ini ke 8, 9. Inilah nanti ketemu dengan wali program BPSDM. Ini mungkin saya maknai bahwa apa yang saya lakukan ini merupakan penyederhanaan dari proses panjang yang sudah menjadi grand design makronya seperti ini. Jadi jangan dipatahkan sesuatu yang sudah kita bangun dengan berdasarkan semua aturan sudah kita masukkan semua,
tetapi dalam jangka pengisian ini kita coba siasati, kita coba bikin strategi agar tetap tidak mengubah desain yang sudah kita bangun, tetapi ada cara mengisinya dengan menyederhanakannya. Itu mungkin dari saya, Mas Budi, Mbak Fariha, ada yang mau menyampaikan, sambung, silakan. Baik, silakan. Terima kasih. Izin Pak untuk menyambung. Terima kasih Pak Sofan, izin Pak Roji dan jajaran Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan. Saya tadi masih kepikiran pertanyaan dari Bu Purwasari dari PKBM Kebonjeruk tentang tidak adanya tusi beliau sebagai pamong atau kalau dilihatnya itu sekarang kan kepala PKBM, kepala berarti secara definitif ibu seperti kepala sekolah. Eselon 4. Enggak, bukan. Kepala sekolah Pak. Sejajar Kasatlantas bukan? Bukan, kepala sekolah Pak. Sejajar dan kepala sekolah. Kepala PKBM sejajar. Nah, jika kepala PKBM itu memiliki dokumen file peraturan Permenpan 15 tahun 2010, nggak apa-apa digunakan. Ya Bu ya, untuk mengisi kompetensi teknis di form 2C, ya di form 2, gitu ya. Di bagian C kan ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis. Nah, jadi untuk mengisi kompetensi teknis bagi ibu yang bertugas di kepala PKBM boleh menggunakan Permenpan 15 tahun 2010 yang tadi Bu miliki. Namun jika tidak ada ya standar kompetensinya untuk kepala PKBM, maka menggunakan uraian tugas sesuai dengan SOTK-nya. Ya, dari Pergub SOTK terbaru. Itu aja yang digunakan. Karena kita punya SOTK. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Suharta, ya, pengawas SMK. Ini silahkan nanti Bapak menjaring data di form 1 ya untuk nanti digunakan pada form 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, menggunakan Google Form silahkan, itu lebih cepat saya kira. Jadi Bapak boleh menggunakan pengumpulan data itu menggunakan Google Form. Saya kira itu langkah yang sangat bagus Pak Roji, mohon nanti disampaikan ke teman-teman jika memang ada guru-guru yang mampu memfasilitasi itu bisa membantu Bapak juga dalam percepatan pengumpulan data. Kemudian saya izin share screen lagi, nyambung dengan Pak Sofan tadi. Nah ini Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fariha. Sambil berproses, ya kan, sambil berproses, pengisian form 1, kemudian form 2A sampai 2E, kemudian form 3, maka nanti kan akan masuk ke form 4. Ya kan? Form 4 inilah yang nanti akan ditunggu oleh Pak Kabid. Gitu. Form 4A contoh. Ini adalah rekap hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatannya yang diisi oleh atasan langsung. Contoh, kalau guru di sekolah, Bapak Ibu perhatikan nih ya Bapak Ibu kepala sekolah. Izin. Halo Bapak Ibu kepala sekolah, masih eksis? Masih ada? Ada kepala sekolah? Bapak ada. Baik, mohon izin, kepala sekolah mohon untuk form 4A nanti ini bisa dipahami ini. Jadi tinggal dikelompokkan nama jabatannya di sini. Nama jabatan itu jabatan fungsional. Berarti kalau guru kan jabatan fungsional guru. Ya, ahli pertama, muda, madya, ya kan? Nah itu nama jabatan di situ. Ya, nama jabatan. Terus jumlah existing ini Pak, jangan salah Pak Kabir nih. Harus clear datanya nih. Siapa yang kasih guru pertama berapa jumlahnya, terus di nomor 2 guru muda berapa jumlahnya. Ini berarti yang PNS saja kan bisa PNS saja betul Pak. PNS saja. Tapi yang honor murni enggak masuk. Jangan dulu. Iya. PNS saja.
Nggak Iya. masuk Mas, nggak masuk. Jadi Nah, P3K nanti ada pengembangan kompetensi khusus, Pak. Ya, oke. Lanjut. Clear apa ya? Oke, clear ya. Jadi jumlah existing per jabatan harus clear. Nggak boleh salah, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena nanti datanya terkait dengan data di distrik. Kita kelop-kelopan aja nanti. Oke ya, kemudian nanti kepala sekolah pasti udah tahu nih. Sambil tadi jalan, form 1 dan form 2, udah itu nggak apa-apa berjalan. Nanti kepala sekolah langsung isi di sini. Itu ya. Form 2 nih. Jadi langsung isi di kualifikasinya. Integritas terus sampai ke teknis ini. Ya. Nah, untuk 4B ini adalah rekapitulasi hasil analisis kesenjangan berdasarkan pengelompokan jabatan di unit perangkat daerah. Berarti ini ada di tingkat Sudin. Ya kan? Di perangkat daerah. Unit perangkat daerah. Di Sudin, kemudian di P4. Ya. Untuk form 4B. Dan 4C-nya ada di perangkat daerah, di distrik nanti. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini. Ya, pengelompokan berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan pengelompokan jabatan. Contoh ini di BPSDM. 1, ada Widya Iswara ahli muda. Jumlah perangkat kepala perangkat daerahnya 1. Ini di tingkat perangkat daerah, berarti BPSDM kan tidak ada wilayah ya. Jumlah existing 1. Kompetensinya ini silakan ditulis nanti kompetensi berdasarkan kompetensi jabatannya ya. Kemudian diisi. Nah, kemudian di bawahnya ini jabatan yang ada di unit perangkat daerah. Contoh SMA mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya kemudian di unit perangkat daerah sampai ke perangkat daerah. Nah, ini nih existing jabatan yang ada. Berarti kan existing jabatan ini sesuai dengan jumlah pegawai yang menempati jabatan tersebut. Ya kan? Terus aspek kompetensinya mulai dari integritas, kerjasama, dan seterusnya. Ini harus sesuai dengan jumlah existing. Contoh, integritas berarti tidak ada kesenjangannya 3, rendahnya 7, sedangnya 3, tingginya 2. Berarti ini total adalah 15. Ini harus match dengan jumlah ini. Gitu. Ya. Nah, di form Excel itu mungkin sudah dilihat ya, nanti tim IT di tiap-tiap perangkat daerah atau di unitnya bisa membuat. Kemudian lihat di sini kualifikasinya. Jika melihat ada sebuah kesenjangan kompetensi, misalkan kualifikasinya itu di sini rendah. Ini yang paling tinggi adalah 7. Berarti dilihat nih kualifikasi kesenjangan kompetensinya tinggi. Di sini paling besar angkanya 7. Berarti di sini disimpulkan keterangannya apa? Perlu pengembangan kompetensi kerjasama untuk meningkatkan kompetensi manajerial karena tingkat kesenjangan tinggi sebanyak 7 orang. Jadi ini menunjukkan jumlah orang Pak Roji dan Bapak Ibu yang lain. Ya. Nah, jadi untuk nanti Bapak Ibu di tingkat unit perangkat daerah, ya kalau di sini mungkin dari mulai sekolah, ya di P4, kemudian di Sudin, ini yang perlu dibuat. Jadi yang form 1 sampai form 2, form 3 jalan, nggak apa-apa, jalan, nggak apa-apa. Kita nanti akan selesai mungkin tidak hari Senin, nggak apa-apa. Tapi yang ini Pak Roji izin, ini sudah ada nih, gitu ibaratnya. Ya,
Jadi ini sudah bisa disampaikan oleh setiap atasannya kepada perangkat daerah, kepada dinas pendidikan. Kemudian dari sini baru nanti akan masuk ke Form 5. Nah, di sini tadi yang disampaikan Pak Sopan, Form 5 inilah yang nanti akan menjadi garapannya dari dinas pendidikan. Membuka renstra, tujuan RPD, ya, kemudian kesasaran RPD ini dimasukkan di sini. Jabatan yang terkait, nah, masing-masing. Nah, ini adalah data dari RPD, ya, dimasukkan di sini. Ya. Di sini adalah unit-unit yang ada di Dinas Pendidikan. Ini contohnya adalah BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Ya, tujuan RPD-nya jelas, sasaran RPD-nya, kemudian unit kerjanya di sini. Ya. Tuliskan unit organisasi dalam perangkat daerah. Berarti misalnya di sini Sudin 5 wilayah, apalagi Pak Roji? P4. Apalagi Pak? P4 OP, Terus P4 OP dan UPT Sarprasdik. Itu berarti Pak. Itu. Nah, kemudian lanjut ke sasaran strategis organisasi. Lihat di tujuan sasaran indikator di Dinas Pendidikan. Renstra, di Renstra. Renstra, betul. Renstra. Tuh, kemudian nanti indikator kinerjanya apa? Ya. Lanjut ke sini. Sorry. Nah, indikator kinerja distrik. Kemudian lanjut ke jika ada cascading dari kepala dinas misalnya, bagaimana gitu ya? Tuh dilihat, ditambahkan sini indikator kinerja untuk cascading dari indikator kinerja perangkat daerah. Ditambahkan di sini di indikator kinerjanya. Ada nggak Pak Roji cascading dari PLT? Ada ya. Oke, berarti masuk di sini. Kemudian nanti indikatornya ada di sini. Nah, ini. Contohnya ini di PPSDM. Kemudian setelah itu jabatan yang terkait yang ada di Dinas Pendidikan. Ya kan, misalnya ada jabatan-jabatan yang ada di Dinas Pendidikan mulai dari jabatan kepala dinas sampai ke jabatan fungsional guru ya. Oke. Kemudian berikutnya fungsi uraian tugas perangkat daerah dilihat dari ini apa SOTK. Ya, ini kerjanya di sini. Ya, kemudian kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan. Nah, ini Pak. Apa diambil dari mana nih? Dari 4C Pak. Iya, 4C. Yang tadi. Hasil identifikasi dari formulir 4C. Masuk di sini. Ya. Kemudian nah ini contoh pengisian form 5 dari cascading, kemudian ini contoh yang dibuat oleh PPSDM. Nah tinggal ini aja Pak Roji nanti bikin. Ya. Sesuai dengan jenjang jabatan di Dinas Pendidikan. Ini form 5 ya? Ini form 5 ya? Form 5 nih. Sebenarnya tinggal copy paste aja. Oke. Ya, kalau orang yang inputnya terampil itu cepat Mas. Jadi kita nanti tinggal copy paste dari Renstra yang copot pindahin gitu-gitu aja. Kalau jabatan struktural saya kira itu bisa langsung dapat Pak. Kalau jabatan fungsional ini mungkin nanti nunggu info dari Kasudin. Iya. Kasudin nunggu info mungkin 1 hari 2 hari, 1 hari lah dari kepala sekolah dan pengawas butuhnya apa itu aja di sini nih. Contoh nih jadi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, pelatihan manajemen proyek bagi pejabat administrator, pelatihan dan seterusnya seperti itu.
Tuh. Udah ada ini yang nanti Bapak buat di form 5, kemudian masuk ke form 6. Ini jabatannya apa? Nah, ini langsung ngambil kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan, langsung aja ditulis dari form kolom 7 kode 9 form 5 yang tadi, yang ini Pak. Nah, yang ini nih. Nah, ini Pak. Kompetensi yang dibutuhkan ini, kemudian jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Form 7 dan 8 masuk di sini Pak Roji. Kolom 7 kode 9. Terus kegiatan program pengembangan kompetensi yang ideal untuk memenuhi kompetensi jabatan ini. Ya. Nanti contohnya lihat di sini. Gitu ya. Oke, ini lanjut nanti kompetensi yang dimiliki saat ini berdasarkan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti. Gitu. Ya. Dan ini kemudian pengembangan kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan kesenjangan Bangkomnya. Nah, ini form 6. Justifikasi adalah kenapa Bangkom itu dipilih, ya, bisa masuk kualifikasi mutlak, penting dan perlu. Contoh, misalkan pejabat eselon, struktural pejabat pengawas, ya pengawas, berarti ada yang belum PKA belum, PKA misalkan, kan itu mutlak tuh, bahwa pejabat administrator itu justifikasinya mutlak, ya. Pengembangan kompetensi yang dibutuhkan adalah pelatihan kepemimpinan administrator untuk ya PIM 3 dulu kan, sekarang PKA. Nah seperti itu. Ya. Kalau misalnya seperti kalau pengawas apa? Pengembangan kompetensi yang pengawas sekolah yang mutlak. Pak Soeharto masih ada nggak? Contohnya nih, jabatan pengawas misalnya. Dia kan pengawas sekolah, manajerial dan berarti pelatihan pelatihan manajemen proyek. Manajerial dan akademik ya ininya. Berarti supervisi dong. Oke. Manajerial dan supervisi. Iya. Nah itu perlu. Itu perlu diikuti. Itu alasan-alasan yang nanti akan dituliskan di kolom justifikasi. Kemudian ini jadi dokumen Pak. Dokumen terakhir, ya. Nama pegawai Danip, jabatan, jenis kompetensinya apa, jenis dan jalur, penyelenggaranya siapa, jadwal dan waktu pelaksana dan jumlah TP. Nah ini Bapak punya semua nih, ini pasti dokumen ini tebal nih Pak. Ini tebal nih dokumen ini. Ya, jadi datanya satu, Dinas Pendidikan, si A, si B, si C, dan ini akan update terus. Ketika si pegawai itu nanti sudah mengikuti pengembangan kompetensi yang memang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan ke Musren Bangkom di Simdiklat, itu akan terdata langsung menjadi pencapaian, ya capaian jumlah kompetensi dan IP, ya indeks profesionalitas ASN. Ya, tapi Bapak punya datanya nih Dinas Pendidikan, makanya tadi Pak Sopan bilang jika ini berhasil maka akan menjadi piloting untuk Indonesia. Mas Budi, saya kira ini kalau 56 disampaikan teman-teman tambah pusing lagi. Jadi ini kan ranahnya saya dengan Mas Roji ini. Kita ya, pendamping dengan saya stop. Jadi lebih ke fokus aja kalau memang masih ada yang belum ini aja bagaimana form 1 sampai form 2 udah. Oke. Ya. Intinya memang itu Pak, yang dari awal kita coba tunjukin form 1 yang teman-teman dari guru harus mengisi, nanti kepala sekolah harus memberikan penilaian gitu, nanti hasil penilaian kepala sekolah dikirim ke Sudin juga harus merekam. Nah form 2 A, B, C, D, E juga kita tayangin sebentar. Di situ ada kaitan penilaian tentang integritas,
tentang kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik dan lain sebagainya. Itu aja karena udah jam 11, itu lagi nih buat makan. Lagi dari form 1 yang tadi saya bilang profil kok teman-teman guru, teman-teman pengelola seksi, isinya hanya nama, NIP, NRK, jabatan, form ke bawahnya kosong. Sehingga mereka juga bingung. Itu Pak Budi, saya minta tolong dari form 1 sebentar. Oke, kita akan tayangkan lagi form 1-nya. Izin Pak Budi. Ya, Izin Pak Budi. Maaf Pak Roji, Pak Sofwan, di room chat itu ada banyak pertanyaan Pak Budi, karena ini waktunya juga hari Jumat, sudah hampir pukul 11. Terkait pertanyaan itu malah lebih mengena ke layer 3 dan 4, itu yang harus kita jawab Pak. Karena untuk form-form yang tadi 3, 4, 5, 6, 7 itu ada di layer 1 dan 2. Betul tadi Pak Sofwan, nanti kita akan berkoordinasi dengan timnya Pak Roji ya Pak Roji. Izin Pak Budi, untuk yang di chat itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan teman-teman yang akan pensiun. Nah, itu apakah mengisi atau isinya bagaimana? Izin. Baik. Ya. Kemudian ada silakan Pak Budi. Untuk yang pensiun ya, untuk yang pensiun. Gak apa-apa, selama dia masih terima TKD berarti itu masih tetap aktif sebagai PNS. Ya. Pengisiannya hanya profil 1 aja Pak Budi, hanya form 1 saja. Form 1, oke, form 1 aja. Oh ya. Karena untuk form 2 itu untuk perencanaan 2 tahun ke depan, yaitu pelaksanaan Bangkom ini untuk tahun 2025. Betul. Jadi buat teman-teman yang akan pensiun ya, itu hanya mengisi profil ASN saja. Begitu. Ini form 1 ya. Iya, betul. Atau ada contoh aja Mas, contoh saya yang sudah diisi. Maunya yang masih kosong atau yang diisi? Yang kosong aja Pak, yang dilihat enak. Oke, baik. Sebenarnya teman-teman ini nggak bisa buka di Google Doc atau Google Drive, saya share ke mana-mana. Betul. Awal, kepala sekolah, saya share itu semua. Tinggal teman-teman buka, isi, download dulu, isi, upload lagi. Dan memang ini harus menyiapkan bukti-bukti biodata yang pernah diikuti pengembangan kompetensinya kayak seminar. Nggak apa-apa Mas, dari saya nggak apa-apa Mas. Oh ya, baik. Dari saya, kalau mau. Baik, silakan Pak Sofwan. Baik, saya jadi volunteernya Mas Roji ini. Nah ini nih teman-teman, ya data ini. Nama ya nama. NRK-nya kita tulis, pangkatnya kita tulis, jabatan kita tulis. Nah ini unit kerja, kalau saya kan unit kerjanya BPSDM, maka nama perangkatnya jadi BPSDM gitu loh. Lah kalau sekarang sekolah, unit kerja di sekolah berarti namanya apa? Unit kerjanya itu berarti di Sudin Pak. Suku dinas Pak. Iya, terus kemudian nama perangkat kerjanya ya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya. Nah ini TMT sekarang, TMT. Ini riwayat kepangkatan. Ini harusnya kita balik dari mulai CPNS ditaruh paling pertama, terus sampai terakhir saat ini. Nah ini yang ngisi siapa? Yang menetapkan, lihat di SK-nya. Ya, lihat di SK-nya siapa yang nanda tangan itu. Ya kalau atas nama gubernur ya, berarti atas nama gubernur. Nah ini riwayat jabatan. Ini riwayat jabatan kita lihat. Mulai juga dari CPNS nih. Sampai kepada terakhir. Kan nggak banyak orang tinggal mindah-mindahan, apa kalau udah di atas udah dibikin kan tinggal copy paste, kalau hanya tanggal tahunnya ini kan sama ini. Nah kemudian ini pangkat pendidikan, riwayat pendidikan. Contohnya, silakan ada yang S4 ya, nanti tulis S4 misalkan. Profesor. Nah ini
pelatihan. Nah, pelatihan ini ya kalau saya ngambilnya sampai baru nggak usah yang terlalu kelamaan lah, kita ambil aja yang ini. Ini dari saya ngambil yang penting-penting aja yang sesuai dengan kompetensi saya masukkan. Ini kan nulis ini, tinggal tulis. Nah, kemudian BIMTEK. Nah, BIMTEK ini bimbingan teknik ini terserah ini bisa lihat dari sertifikat. Nah, kalau ada yang BNSP seperti saya ini, ini monggo. Pokoknya sertifikat masukin semuanya. Iya, ya sertifikat. Nah, kemudian ini mau nanya lagi tentang lokakarya. Ini kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikutin ya. Iya, gitu. Tulis lah di sini siapa kan? Banyak itu. Ya. Nah, ini aja kan butuh energi gitu loh. Iya. Nih, tapi ini kalau tidak ngisi, Mas Roji kebingungan.